Halo trader option, selamat datang kembali di channel TraderWorks ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya. Kemarin kita live trade ya. Sekarang kita belajar apa yang dimaksud dengan chart pattern ya. Jadi chart pattern itu adalah pola-pola pergerakan dari market ya, yang kebiasaan umum yang sering terjadi sehingga membentuk suatu teori, dan teori itu banyak digunakan oleh trader-trader di dunia ya. Karena pola-pola seperti gini sangat membantu trader untuk mengambil posisi ya, mengambil posisi pada trading instrumen trading dimanapun ya, mau forex, stock, indeks, cryptocurrency dan lain sebagainya ya. Jadi perlu diketahui bahwa channel ini adalah channel edukasi bagi teman-teman supaya bisa profit ya di option trading ya, apapun itu nama brokernya, yang penting teman-teman bisa meraih cuan ya di sini. Dan video ini bukan ajakan ya, bukan ajakan kepada teman-teman agar trading di option, tapi ini adalah perjalanan trading saya dan saya rela untuk berbagi kepada teman-teman agar bisa profit ya dalam bertransaksi di option yang memiliki tingkat risiko yang tinggi ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke chart patternnya ya. Nah, ini seperti saya jelaskan ini. Ini kita aktifkan dulu ininya ya, biar saya gampang menjelaskannya. Oke ya. Nah, jadi inilah mode-mode chart pattern ya. Nah, ini namanya double top ya, double top. Ini warnanya kita ganti dulu jadi warna hitam ya, ini warna merah aja mungkin ya. Ini double top ya, jadi ketika dia membreak area resisten ini ya, ini namanya swing low, ini swing high ya, maka price akan drop terus ke bawah. Nah, ini bearish head on head on shoulder ya. Head itu adalah kepala, shoulder itu adalah pundak ya. Jadi ketika tinggi pundaknya kurang lebih ya, bisa ini naik 1 pip, 2 pip, 3 pip, dan ini ketika dia membreak area resisten, area support di sini, maka price akan terus drop ke bawah. Nah, ini bearish rising wedge ya, berarti ketika dia perubahan dari uptrend menuju ke downtrend. Nah, biasanya harga dari yang dibuat oleh market maker itu biasanya dia teratur ya, sehingga dia membentuk namanya rising wedge ya, rising wedge ya, naik. Jadi cenderung dia menyempit ketika dia sudah break ini namanya area supportnya, ini resistennya, maka price akan terus turun ke bawah dengan kuat ya. Nah, ini bearish expanding triangle ya, expanding triangle ini kebalikan dari ini. Kalau ini dia melebar ya, kalau ini kan dia menyempit ya. Coba perhatikan ya, ini menyempit ya, maka dibilang rising. Nah, ini expand itu dia malah melebar dia ya. Kita tarik aja dengan menggunakan trend line, ini juga trend line. Ketika dia break ini area support, kita bilang ini area resisten, berarti price akan drop ke bawah. Nah, ada juga pattern namanya bearish triple top ya. Bearish triple top itu dia naik turun, naik turun, naik turun. Ketika dia membreak area support ataupun resisten, price akan terus turun ya, downtrend ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau ini tadi dia double top, ini double bottom ya. Ketika dia ada double bottom yang tingginya kurang lebih harganya sama di low-nya di sini, berarti price ada potensi untuk naik kembali. Begitu juga dengan bullish inverted head on shoulder, berarti harga ini kalau ini dia bearish, kalau ini bullish ya, berarti dia naik ya. Jadi dia membentuk head and shoulder tapi terbalik, makanya dibilang inverted ya, kebalikannya ya. Terus ini
ini bearish di atas, ini bullish ya, prevailing weight dia dari uptrend menuju ke downtrend. Kalau bullish berarti dari downtrend menuju ke uptrend gitu ya. Nah, dia menyempit ya, menyempit. Nah, kemudian ada bullish expanding triangle, lawannya daripada ini. Dia dari downtrend menuju ke uptrend ya, dan dia cenderung melebar ya, melebar area sideways-nya, dia melebar. Kita tinggal tarik garis saja. Dan ini yang terakhir adalah bullish triple bottom. Nah, ini yang paling sering digunakan ya sama trader-trader dunia dalam mendeteksi atau menggunakan namanya pattern ya, pattern agar bisa melakukan open position ya, sehingga bisa profit. Nah, ini juga tadi falling wedge. Nah, ini di sini diajarkan cara entry-nya malahan ya. Cara entry-nya gimana? Nah, ini falling wedge, ini dari uptrend ya. Dari uptrend menuju ke downtrend. Jadi, entry-nya ketika dia membreak area resistance ya, baru di entry buy ya atau call ya. Ketika dia membreak ini entry ya, jadi stop loss-nya karena di option itu tidak ada istilah stop loss, berarti kita dari waktu aja ya, waktu dan targetnya ke sini ya, targetnya di atas harga kesepakatan aja ya kalau optionnya seperti gitu. Ada juga namanya bullish rectangle ya, ketika dia sideways di break kita entry, targetnya ke atas ya, dia naik. Dan yang lainnya hampir sama tadi, ini ascending tadi ya, ascending, ini descending, dan ini symmetrical. Symmetrical itu artinya simetris ya, simetris bentuknya. Oke. Ini bearish pennant juga sama, hampir sama semuanya pada dasarnya. Yang kita pelajari itu hampir sama semuanya ya. Oke. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ya dalam bertransaksi ya. Bagaimana cara menggunakannya gitu ya, supaya teman-teman semua ini bisa cuan ya. Oke. Nah, jadi kalau seandainya ini mata uang euro US dollar, nah ini kita bisa deteksi ya, kita bisa deteksi dengan menggunakan menggunakan ini aja ya, biar dia tetap ya. Kita klik namanya alat ya, alat grafik, kita klik garis trend ya. Di garis trend, jadi kita tarik, katakanlah yang namanya tadi ini lihat, perhatikan dari atas sini, tarik sini ya. Oke, satu lagi, kita tarik lagi. Jadi pada dasarnya hampir sama saja ya. Nah, ini kalau kita tarik dari sini, mana dia tarik ya. Nah, ini ya, ketika di break harganya ini, harga akan terus naik. Mana lagi? Jadi banyak yang bisa kita aplikasikan di sini ya. Wah, ini maunya tadi tetap aja ya. Terus mana lagi? Nah, ini yang penyempitan ya, descending. Biasanya descending itu penyempitan. Kita coba lagi, coba kita lihat di market-market sebelumnya ya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi itu memang dari teman-teman aja ya. Tekniknya itu dari teman-teman, sehingga bisa membentuk ini. Aduh, sebentar ya. Ini nah ini dia ya, gini. Terus ini tarik dari sini, trend line-nya ulang lagi dari sini ke sini, terus dari sini ke sini ya. Dia flag ya, flag itu artinya bendera. Jadi dia penyempitan ketika ini di break ya, berarti price akan drop ya ke bawah ya.
Nah, itu bisa ntar kita praktekkan bersama-sama ketika kita mau bertransaksi di option ya. Coba lagi, kita lihat lagi di sini pola-pola yang pernah sudah terjadi ya. Kebanyakan memang dia arahnya itu dia ke ini ya, ke flag ya kebanyakan. Nah, ini flag juga ya, dia membentuk harga, dia naik, terus dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Ketika di break di sini, maka price akan up ya ke atas ya, begitu. Simpelnya seperti gitu caranya ya. Nah, mana lagi? Kalau kita tarik lagi di sini, ya, yang membesar itu ya, yang triple bottom tuh yang seperti gini, triple top ya namanya. Ini triple top ya, ini triple top. Ketika ini di break ya, di break di sini, berarti price akan terus turun ke bawah. Nah, ini juga triple ini bukan triple bottom, double top maksudnya. Ini double bottom ya, ini 1 2 ya. Nah, ini di break di sini, maka price akan up ke atas ya. Sangat simpel ya, cara penggunaannya sangat simpel. Tinggal teman rajin-rajin saja mapping ya. Namanya kita bilang itu backtest. Kita backtest itu adalah kita memeriksa pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya ya, pola-pola yang terjadi sebelumnya. Nah, ini kayak gini nih, 1 2 3 4 kali. Ini juga 1 2 3, ini 4 ya. Ternyata yang di break itu di sini, di break ya, area resistennya ini namanya ini double bottom, ini double top ya. Nah, kalau misalnya kita tarik garis ya, perhatikan ya, tarik garis juga di sini. Nah, ini satu lagi kita tarik di sini. Nah, ini juga dia penyempitan ya, tuh. Jadi ketika harganya ini di break, ini adalah area support, ini adalah area resistance ya. Jadi ketika dia membreak area resistance, berarti price biasanya akan naik. Ketika dia membreak area support, berarti price akan drop seperti itu. Ya, sudah paham ya semuanya ya. Nah, kalau kita lihat pola yang terjadi pada market kali ini, nah ini kita lihat di sini. Coba kita tarik garis ya, patternnya ini yang dari sini kita tarik sini ke sini. Oke, cenderung dia wedge ya, klik sini. Aduh, sorry, ulang lagi ya. Ini dari sini, sorry, dari sini tarik ke sini. Ikutin aja garis trennya, terus kita tarik lagi dari sini ke sini ya. Ketika dia ada candle begini, berarti price akan drop. Terus kita lanjut lagi, mana lagi? Nah, ini dari sini ke sini ya, dari mana? Oke, kita lihat di sini patternnya ini ya, yang paling simpel tuh begini. Nah, sorry, jadi dengan modal trendline kita bisa, ini ketika dia break di sini ya, berarti price akan drop ya, gitu juga. Jadi banyak itu bisa kita aplikasikan ya dalam trading. Coba kita cek ke ini baru ya, ke pair yang lain atau Euro GBP lah gitu ya. Nah, cenderung memang kalau time frame kecil ya begini ya. Coba kita gunakan time frame yang lebih besar lagi, 15. Nah, ini
Nah, ini M15 ya, berarti kalau kita tarik hilang lagi ya. Nah, ini kita tarik ya dari sini ke sini. Oke, terus kita tarik lagi ini ke sini ya. Nah, ini break ya, di sini break, berarti ada sign tanda untuk kita ngambil call ya. Oke, terus kita lanjut lagi, kita gunakan time frame yang lebih kecil lagi ya, time frame 1 menit lah ya, 1 menit ya, ini 1 menit. Nah, begini, ini kita tarik di sini ya. Oke, nah ini bisa berkali-kali ya, ini 1 kali, terus ini yang kedua kali. Jadi ini sebenarnya tidak ada acuan pasti ya, jadi ini dari teman-teman saja gimana ininya, kemantapannya ya, dalam kita men-set up namanya transaksi ya di options ya, options trading. Jadi kita harus benar-benar yakin dengan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita planningkan, sehingga kita bisa cuan ya di option trading scene ya. Oke, nah kalau yang seperti gini gimana ya. Nah, ini Euro GBP, ini kita tarik aja dari atas ini, dari swingnya. Sorry, kita tarik dari swing di sini. Ya, dari swing ini kok warna hitam sih, warna kuning seharusnya ya. Nah, ini biasanya ini namanya equidistant ya. Equidistant itu biasanya dia naik turun sideways gitu ya, naik turun dia ke sini. Nanti ketika ini di break, berarti kita boleh mengambil posisi call ya di sini ya, ambil posisi call kita di sini. Jadi kita lihat aja polanya, coba ya, ini kita ulangi lagi, kita gambar lagi dari sini ya, pas-pasin aja dari garis-garisnya, ini juga dari sini ke sini. Nah, cenderung dia harganya kan naik turun ya, sideways ya. Nah, ini kan sudah di break ya, sudah di break. Coba kita call ya, coba kita call. Di sini ada sekitar 39 detik lagi ya, lebih ya. Ini kan time frame 1 menit ya, jadi kita harus menunggu dulu sekitar 1 menitan lebih ya. Ini 55 detik ya. Nah, ini biasanya kalau sudah break, tapi sebenarnya paling bagus kita mainnya di time frame 15 second ya, jadi jangan lebih dari itu, karena biasanya kalau lebih dari itu biasanya banyak jebakan gitu ya ke kitanya ya. Oke, kalau kita pindahkan dia ke 15 second, coba perhatikan, mungkin besar kita ketinggalan jauh ini ya, tuh ya. Jadi memang kalau untuk M1 memang nggak cocok ya, karena kita cocoknya di S15 ya, karena di situ baru bisa terbaca harganya ya, pola-polanya terbentuk itu ketika harganya di situ. Oke ya, itu kita sudah loss ya. Oke, jadi kalau di S15 atau 15 detik cenderung memang ini downtrend ya. Nah, cuma kita butuh pembalikannya aja.
Coba kita call dulu. Kalau kita main di time frame kecil juga di sini bisa juga kita padukan, yaitu dengan cara kita tarik di sini ya, tarik, terus sini juga kita tarik ke bawah sini. Dia equidistant channel ya. Ketika dia break biasanya price akan naik ya, naik ya, ke sini. Ya, coba perhatikan. Nah, ini caranya sangat simpel sekali. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya sendiri di internet, banyak sekali pola-pola dari candlestick. Wah, ini kita ini ya, impas ya, impang ya. Nah, ini dia mulai jatuh lagi kembali. Ya. Nah, nanti ketika dia basic kuat jatuhnya, nanti kita balas untuk mengambil posisi call ya. Nah, ini juga setiap ini dia membentuk pola. Memang kalau dia, nah ini pola sideways-nya itu jarang ya. Kalau yang misalnya ini kita contohkan, nah ini seperti gini, cenderungnya memang polanya itu tergantung kita. Ini dia flag ya, flag. Flag itu artinya bendera ya. Ya, bendera. Jadi biasanya pola flag itu yang paling sering ya, paling sering itu berlaku ya, di sini. Coba kita put dulu ya, kita coba dulu put ya. Ini memang jaringan bagus ya sekarang ini ya, nggak seperti kemarin-kemarin itu memble jaringannya. Nah, dilihat di sini aja nih, kalau sudah warna hijau ini berarti kita bisa profit ya, makin dalam ininya makin besar ya prosentasinya. Kalau dia naik ya berarti kita ruginya segitu ya, lihat di sini aja pergi. Nah, ini 15 second ya. Nah, ini makin naik ya. Ini sisanya, oh sekali ya. Oke. Terus kita coba lagi terus ya. Nah, ini flagnya bentuknya sebenarnya kalau kita langsung trading begini biasanya agak kesulitan ya. Karena memang pola-pola yang terbentuk di sini itu memang harus kita padukan ya, antara pattern, chart pattern dengan indikator atau support resistance, atau mungkin bisa pakai fraktal, bisa pakai Bollinger Band, bisa pakai supply demand ya, bisa kita aplikasikan semuanya di situ ya. Yang mana aja, yang penting teman-teman bisa profit gitu ya. Nah, ini kita kalah dari sini aja ya. Ini kan kita belajar ya di sini ya, mau untung mau rugi nggak ada masalah, yang penting kita bisa belajar ya. Nah, ini contohnya seperti gini. Nah, ini polanya kayak gini ya, polanya. Terus ini polanya begini, dia flag juga ya. Ini adalah area resisten, ini adalah area support ya. Jadi yang membreak resisten berarti harga naik ya, membreak support berarti harga turun gitu. Jadi polanya ini dari uptrend menuju dari downtrend menuju ke uptrend, biasanya begitu. Ketika terjadi break ya, breakout berarti kalau misalnya dari downtrend biasanya menjadi uptrend, dari uptrend menuju ke downtrend. Nah, ini saya kasih contoh lagi satu di sini. Ini polanya seperti gini ya, patternnya terus seperti begini ya, dia dari garis ininya, dari titik ini swing high di sini, jadi menariknya dari swing high ya, swing high ketemu swing high, ini swing low, ini ketemu dengan swing low, di break di sini
price akan turun terus ke bawah ya. Itu juga sebaliknya, jadi bisa naik turun lah gitu ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar ya, jadi bisa kita deteksi mungkin di mana yang nggak ngerti. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini makin rame ya. Jadi jangan hanya diintip aja nggak di like ya, karena ilmunya ini kan gratis semuanya ya. Saya juga belajar juga dari otodidak seperti gitu, sehingga kita juga bisa bagikan ilmunya kepada teman-teman. Nah seperti gini ya, ini flagnya begini, berarti kan ada pola ini untuk naik ya. Tapi tunggu ini close candlenya, stop dulu ya, berhenti di close candle. Wah telat kita ya. Pokoknya sudah ke break gitu ya, kita bisa ngambil posisi call di sini ya. Kalau misalnya belum break sebaiknya jangan dulu. Nah ini 3 white shoulder ya. Kalau ini biasanya akan terjadi kelanjutan ya biasanya. Nah ini polanya masih naik ini. Coba kita call dulu ya. Jadi pola-pola seperti gini yang perlu di teman-teman pelajari semuanya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau misalnya Anda bisa bertanya kepada teman-teman, pada saya juga bisa ya, karena intinya channel ini dibuat agar teman-teman itu paham ya cara bertransaksi di option. Jadi jangan rugi ketika rugi sudah 5% dari modal atau 2% tergantung dari modalnya, Anda silakan stop ya. Jadi jangan dipaksa untuk trading kembali, karena memang itu akan menguras uang Anda ya, dan itu akan membahayakan bagi keuangan Anda. Saya sarankan kepada teman-teman agar menjaga emosionalnya ya. Jadi jangan terpaku kepada nafsu saja sehingga Anda tidak bisa berbuat lebih banyak lagi ya. Nah coba kita sekarang ganti ke ini ya, ke euro ya. Sekarang ke euro, ini euro GBP ya. Coba kita ganti ke euro sekarang, euro US dollar. Memang ini pair favorit saya ya, Nah seperti gini polanya, ini sudah terbentuk ya polanya. Jadi ini kalau kita tarik dari sini ke atas sini, dari sini tuh di break ya, dia dari downtrend menuju ke uptrend. Nah ini kalau kita lihat ini bisa juga ini dia malahan dia buat pola seperti gini, naik turun naik turun naik. Ketika di break Anda boleh melakukan posisi jual atau posisi put. Nah ini sudah di break ya, sudah di break. Coba kita put di sini, semoga bisa cuan ya. Ya nggak ada masalah, harga naik turun itu sudah biasa ya. Oke, jadi kita tunggu aja. Ini sisa 44 detik lagi. Kita bilang kalau kita masih merasa yakin jatuh, silahkan di call lagi, di put lagi ya, nggak ada masalah. Karena memang keyakinan Anda itu yang membuat Anda kuat ya, dan bisa profit ya, ke depannya gitu ya. Ini sisa 27 detik lagi. Nah dia kuat sekali, memang naik lagi ini. Nah ininya aduh gila, strong candle. Ini kita geser lagi sini. Wih, kok 1,35 aneh. Oh satu untung satu rugi ya. Oh iya. Oke. Jadi satu yang profit, satu yang untung, jadi 1,3 minusnya gitu.
Nah ini masih posisinya masih sudah terbreak, ini masih jatuh ya. Nah ini polanya seperti gini nih kalau kita lihat ya. Kalau misalnya belum di break ya, belum di break out, seperti gini dia polanya, penyempitan ya. Nah coba lihat, mana hilang lagi tuh. On screen, oke. Nggak bisa ya. Ya, ini tadi gini tadi ya, ini tadi gini. Nah ini sudah di break, sebenarnya ini bisa kita ngambil posisi beli ya, sebenarnya. Pokoknya ini dia berhenti ya, kalau misalnya ini dia berhenti langsung ini ya. Kita posisi put ya. Ini cara bersihnya gimana sih, tadi selalu hilang-hilang ya. Tuh hilang lagi. Oh, pindah ke sini dia malahan. Oke. Nah ini polanya nih. Tuh. Nah kita hapus dulu. Nah kemana dia kira-kira? Kalau dia naik ya naik terus ya berarti ya. Kalau dia turun ya turun, nggak ada masalah. Naik turun sama saja. Oke. Wah rugi lagi kita. Nah jadi begitu ya teman-teman semua ya, dari pattern ya, chart pattern ya. Chart pattern nanti kita buat simulasinya untuk live trade-nya di berikutnya ya, di video berikutnya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, terus berusaha belajar terus. Jadi tetap semangat, karena memang yang namanya trading itu dibutuhkan keseriusan dan kerja keras ya, supaya bisa meraih keuntungan ya. Jangan kalah sama market. Oke, mungkin gitu aja dulu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan tetap semangat agar bisa terus cuan ya. Nanti kita bahas tentang live trade-nya ya di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalam.